Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para audien, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan, diberi nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita yang diantaranya yaitu adalah berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah juga pada hari ini kita masih saya diberi kesempatan untuk berbagi informasi ataupun bertukar berita kepada teman-teman sekalian dalam keadaan tanpa rintangan apapun dan dengan materi yang sama, yaitu adalah kitab Daqiqul Akhbar, namun poinnya beda dengan hari yang kemarin, di mana pada hari kemarin poinnya yaitu adalah dzikri jawabir ruh, jawaban-jawaban daripada ruh ketika hendak dicabut oleh malaikat maut. Maka pada hari ini poinnya yaitu adalah dzikri jawabil a'dha, bagaimana nanti anggota badan ini menolak ataupun mengajak, bukan mengajak cekcok lagi ya, tetapi memang menolak untuk dijadikan jalan keluarnya ruh daripada seorang hamba. Dalam hal ini katakanlah Zaid. Maka kita masuk pada poin pembahasannya, yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabar idza aradallahu ta'ala qabda ruhil abdi yaji'u malakul mauti min qibalil fam liyaqbida ruhahu minhu. Dikatakan di sini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mencabut nyawa seorang hamba, ataupun kita contohkan sebagai Zaid, maka nantinya malaikat maut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi Zaid dari arah mulutnya guna mengambil ruh dari jalur mulut tersebut. Jadi mulut yang dijadikan jalan keluarnya ruh. Dengan demikian fayakhruju adzikru min famihi fayaqulu la sabila laka min hadhil jihah fatalamma ajra lisanahu fi dzikri rabbi. Maka ketika malaikat maut sudah berada di hadapan mulut, seketika zikiran ya zikir itu, wiritan itu, zikiran keluar dari mulutnya Zaid dan berkata, malaikat maut, Anda tidak berhak mengeluarkan ruh dari jalan mulut ini, ataupun Anda tidak berhak untuk mencabut nyawa Zaid dari mulut ini. Kenapa? Karena lisannya Zaid yang ada di dalam mulut ini atau mulut tersebut, lisan itu selalu saja tolama, sungguh begitu lama sekali atau sering sekali digunakan sebagai alat untuk menyebut Tuhanku, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman, di sini bisa kita simpulkan atau bisa kita artikan betapa begitu pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan ini seyogyanya dalam satu harinya ataupun dalam hidup kita, jangan seringlah kita gunakan untuk menggunjing orang, ghibah orang, ataupun digunakan untuk adu domba dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang mengarah ataupun yang mengakibatkan kejelekan yang dilakukan oleh mulut itu sebisanya di stop dan diminimalisir sebisa mungkin. Supaya apa? Supaya ruh tidak mudah keluar dari jalan mulut. Atau sebaliknya, supaya ketika nanti ruh mau dikeluarkan dari mulut, lisan ini bisa bersaksi kepada malaikat maut, bisa menolak, bisa melawan. Lanjut pada poin pembahasan. Fayarji'u malakul mauti ilallahi ta'ala fayaqulu ya rabbi abaduka qala kadza wa kadza. Karena mulut sudah tidak mau menolak dijadikan jalan keluarnya ruh, sehingga malaikat maut kembali kepada Allah dan mengadu dengan aduan, ya Allah, hambamu ini telah berkata begini dan begitu, dalam tanda kutip tidak mau dikeluarkan ruhnya dari jalan mulut. Fayaqulullahu ta'ala ikbit min jihatin ukhra. Karena ada keluhan yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala memberi perintah yang lain. Ya, kalau tidak bisa dari jalan mulut, ya silahkan cari jalan yang lain. Sehingga dengan demikian maka malaikat maut yaji'u min qibalil yad. Akhirnya malaikat maut menemui Zaid untuk mencabut rohnya dari arah tangan. Fatakhruju as-sadaqah. Dengan begitu takhruju as-sadaqah,
maka sedekah keluar dari tangannya Zaid. Sedekah yang pernah dilakukan selama hidupnya keluar dari tangannya Zaid dan berkata kepada malaikat maut, la sabila laka ilaihi fa innahu tasaddaqa bi katsiran wa masahabi ila akhirih. Malaikat maut kata sedekah, Anda tidak berhak mengeluarkan ruhnya Zaid dari arah tangan. Kenapa? Karena tangan itu sering digunakan untuk mengeluarkan sedekah, untuk mengusap kepala anak yatim, yaitu maksudnya untuk memberi santunan kepada anak yatim. Wa kata babil kolam, tangan itu juga digunakan menulis hal-hal yang bermanfaat menggunakan pena ataupun menggunakan pensil. Sehingga Anda tidak berhak mengeluarkan ruh Zaid ataupun mengeluarkan nyawanya Zaid dari jalan tangan ataupun jalur tangan. Wa daraba bisayfi a'naqal kuffar. Selain itu, tangannya Zaid selalu digunakan untuk berjihad dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Zaman dahulu jihad itu dicontohkan berperang atau memenggal leher orang-orang kufar. Tapi zaman sekarang kan sudah tidak ada hal yang semacam itu, sudah tidak berlaku. Bukan berarti agama Islam ini tidak relevan. Untuk saat ini hal yang semacam itu tidak berlaku. Berperang, membunuh itu nggak berlaku zaman sekarang. Kemudian summa yaji'u ila rijali. Mendengar jawaban tangan yang demikian, maka malaikat maut berpaling atau berpindah ke arah yang lain, yaitu adalah arahnya kaki. Fataqulu la sabila laka min kibali. Maka kaki pun menjawab dengan jawaban yang sama sebagaimana tangan, bahwa malaikat maut, Anda tidak berhak untuk mencabut rohnya Zaid ataupun nyawanya Zaid dari arah kaki ini. Tidak berhak. Kenapa? Karena fa'innahu masya bi ilal jamaah. Karena kaki itulah yang sering digunakan oleh Zaid untuk melaksanakan sholat jamaah. Yang perlu digarisbawahi adalah kalimat al-jamaah, di mana al-jamaah ini diungkapkan dengan kalimat yang mutlak, artinya tidak terikat dengan sebuah tempat, baik itu jamaah di masjid, baik itu jamaah di musola, ataupun jamaah di dalam rumah. Untuk masalah fadilah-fadilahnya, keutamaannya, itu adalah pembahasan yang lain. Kemudian wal a'yad wa majalisil ilmi wa ta'lim. Selain digunakan untuk jamaah, kaki Zaid ini juga digunakan untuk melaksanakan sholat Aid, perayaan. Digunakan untuk bergabung pada majelis taklim wa ta'allum. Majelis taklim wa ta'allum itu adalah suatu majelis di mana ada anggota, kemudian nanti ada seseorang yang memandu majelis itu untuk menyampaikan materi-materi keilmuan yang berdasarkan referensi. Kalau tidak berdasarkan referensi itu namanya bukan majelis taklim wa ta'allum, tapi khitobah namanya. Setelah itu, summa yaji'u ilal udhun fataqulu la sabila laka min jihati fa innahu sami'a bil Qur'an. Kata setelah mendapat penolakan daripada setelah malaikat maut mendapat penolakan daripada kaki, maka selanjutnya malaikat maut menuju ke arah telinga. Sesampainya di arah telinga, malaikat maut pun mendapat sambutan yang sama dengan sebelumnya, yaitu telinga berkata, Anda juga tidak berhak untuk mencabut nyawa melewati telinga ini. Kenapa? Karena telinga itulah oleh Zaid yang digunakan untuk mendengar Al-Quran, untuk mendengar al-adhan, yaitu adhan, untuk mendengar zikiran. Jadi bagi kawan-kawan sekalian, hal-hal yang sifatnya kebaikan, utamanya yang disebutkan di sini yaitu adalah mendengar Al-Quran, azan, adzikro, beserta kebaikan-kebaikan yang lain yang kita dengar menggunakan telinga, maka di hari esok ketika sudah sampai pada waktunya kita menghadap Tuhan, nanti kebaikan itu semua yang akan
menolak untuk dijadikan jalan keluarnya ruh. Oleh karena itu, mari kita gunakan anggota tubuh ini, untuk anggota badan ini untuk hal-hal yang bersifat kebaikan. Kemudian, maka pada kelanjutannya, malaikat maut pergi menuju kedua mata. Fatakulani la sabila laka. Sama dengan jawaban yang barusan malaikat maut dengar, maka kedua mata juga menjawab bahwa malaikat maut, Anda juga tidak berhak untuk mencabut nyawa Zaid dari kedua mata ini, dari jalur kedua mata ini. Tidak punya hak atas hal itu. Kenapa demikian? Fa innahu nadhara bina ilal masahif. Karena mata itulah yang digunakan oleh Zaid untuk melihat mushaf. Artinya, ya kan, kalau melihat mushaf itu kan termasuk ibadah, kan demikian. Membaca mushaf ya termasuk ibadah, kemudian melihat mushaf juga termasuk ibadah, kan. Kemudian dengan mata itu juga Zaid menggunakannya untuk melihat wujuhil ulama, melihat wajah-wajah daripada orang yang berilmu. Awas ya, al ulama itu jangan sampai diartikan sebagai kiai. Itu kan pemaknaan al ulama yang diartikan kiai adalah pemaknaan yang sempit. Sama seperti kalimat hubbun, cinta. Cinta itu jangan diartikan dengan arti yang sempit. Lanjut. Wal walidain wasulaha. Kata mata kepada malaikat maut, selain mata Zaid ini digunakan untuk melihat mushaf, wajah orang-orang yang memiliki ilmu, juga digunakan untuk melihat kedua orang tua, digunakan juga untuk melihat orang-orang yang berperangai baik, ataupun orang-orang soleh. Seperti siapa orang-orang soleh? Ya, orang-orang soleh yang mungkin adalah orang-orang yang minim dalam tiap harinya untuk melakukan maksiat ataupun melaksanakan dosa. Siapakah itu? Ya, wallahu alam bisawab. Selanjutnya, karena malaikat maut ini seakan-akan sudah tidak mendapatkan jalan untuk mengeluarkan rohnya Zaid, maka malaikat maut yansarifu ilallahi ta'ala. Malaikat maut berpaling dari Zaid menuju ke Allah Subhanahu wa taala, sowan lagi ke Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu ya Rabbi inna abdaka yaqulu kadza wa kadza. Ya Allah, ya Tuhanku, hambamu ketika hendak dikeluarkan ruhnya, maka ada saja jawabannya begini dan begitu, sehingga saya tidak mampu untuk mencabut ruhnya. Kira-kira begitulah ya kalau divisualkan. Fayaqulullahu ta'ala ya malakal maut alik ismi ala kaffika wa adhir li ruhi abdi. Kalau begitu, malaikat maut, saya kasih kamu trik, saya kasih kamu jimat, ataupun saya kasih kamu ajian. Apa ajiannya? Yaitu adalah alik ismi ala kaffika, gantungkan, atau bisa kita terjemahkan tuliskan, tapi bahasanya di sini alik ya, digantungkan bukan dituliskan. Cuman supaya lebih mudah saya terjemahkan tuliskan saja. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, alik ismi ala kaffika. Coba tuliskan namaku pada telapak tanganmu. Kemudian setelah itu kamu pergi menuju si Zaid dan tunjukkan nama itu ke si Zaid. Akhirnya mendengar perintah itu, malaikat maut pun fayakhruju fayaktubu ismallahi ala kafihi. Ya ini, yaktubu ismallah. Berarti maksudnya alik itu adalah menuliskan. Fayaktubu ismallahi ala kafihi fayarahu ruhul abadi fatujibuhu fayakhruju ruhul abadi bi barakati ismihi. Lah setelah malaikat maut menuliskan nama Allah Subhanahu wa taala kepada telapak tangannya, kemudian telapak tangan ini sesampainya ke Zaid ataupun sesampainya ke seorang hamba, maka ditunjukkan oleh malaikat maut, ditunjukkan begini. Dengan demikian, maka ruhnya si Zaid ataupun ruhnya hamba tersebut langsung mengiyakan untuk segera dikeluarkan daripada jasadnya. Jadi bisa dikatakan Ismullah yang ada di telapak tangan malaikat maut itu adalah pengapesan atas sangkalan-sangkalan yang diutarakan oleh ruhnya si Zaid,
Sehingga ketika ruh itu sudah bisa melihat ismullah yang ada di telapak tangannya malaikat maut ataupun Azrail, seketika ruh langsung bisa mengiyakan untuk dicabut dari jasadnya Zaid. Selain itu juga ruh ataupun jasadnya Zaid tidak merasakan sakit, tidak merasakan sengsara lantaran susahnya naz'ur ruh ataupun susahnya proses pencabutan nyawa. Mungkin hanya itu teman-teman sekalian materi yang bisa kita sajikan atau yang mampu kita sajikan pada hari ini. Untuk hari besok kita akan membahas 5 hal racun dan 5 hal obatnya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kebaikan fid dini wad dunya wal akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.